Pemirsa, kebahagiaan tengah dirasakan penyanyi muda Brisya Jody. Belum lama ini, wanita yang karib disapa Jody tersebut diketahui baru saja dilamar kekasih tercinta, Jonathan Alden. Saat ditemui tim Gospot, usai keduanya datang di salah satu acara di Jakarta, Jody mengurai kebahagiaannya menerima cincin dari Alden. Lantas benarkah Jody sempat terkejut dan tak menyangka kekasihnya Alden akan melamarnya? Ya udah sampai di titik itu sih kayak ya. Iya, serius. Lebih ke cincin apa ya? Komitmen. Ya, Oh. saling mengikat aja. Iya. Jadi komitmen satu sama lain, berarti serius. Ya, diketahui Jody dan Alden sudah menjalin hubungan kurang lebih selama 5 bulan. Sebelum keduanya bersama, Alden diketahui sempat menjalin hubungan dengan selebgram Awkarin, sementara Jody sempat berpacaran dengan Antonio Marcelin. Setelah keduanya sama-sama putus hubungan, Jody dan Alden pun saling mengenal, hingga akhirnya tak butuh waktu lama bagi Alden untuk mengikat Jody dan mengajak ke jenjang yang lebih serius. Momen Alden melamar Jody pun tersebar di media sosial. Jadi ini simpel, sebagai komitmen. Ya, aku pasti akan support kamu terus. Aku sempat nyerah banget sih sama percintaan. Gak percaya siapa-siapa. Aku bersyukur karena juga bisa kenal keluarga kamu dan disayang, dan itu mungkin baru pertama kali di hidup aku disayang sama keluarga pasangan aku. Jadi terima kasih, dan semua yang aku minta sama Tuhan datangnya kamu, jadi thank you. Lah itu kamu Diikat dulu kayak lah, nanti biar gak schedule-nya, kemana-mana di-lock. dong. Maksudnya Cewek. soalnya emang dari akunya yakin. Akunya. Kayak mau cari apa? Woi. Aku yakin dengan dia memberikan maksudnya tanda jadi berarti aku jadi tahu mesti gimana, terus dia juga jadi tahu mesti gimana, stepnya gimana, karena aku seumur hidup aku juga belum pernah diginiin kan sama cowok. Diketahui sebelum dilamar Alden, Jody juga pernah dilamar mantan kekasihnya. Namun ketika itu, Jody belum siap menikah hingga akhirnya kisah cinta Jody dengan mantannya kandas. Lantas kali ini apa yang membuat Jody yakin dengan sosok Alden, bahkan hanya dalam waktu singkat baru 5 bulan pacaran? Hal apa pula yang membuat Alden yakin meminta dan melamar Jody untuk menjadi calon istrinya? Ya maksudnya sebelumnya cuman kayak aku boleh nggak lamar kamu, aku boleh nggak ini, sebelumnya udah kayak gitu. Tapi akunya pasti bilang kayak jangan dulu deh, aku nggak mau. Kan mungkin orang mikirnya kayak siapa sih yang mau nikahin Jody gitu-gitu kan, kasihan deh Jody misalnya nggak nikah. Bukan karena mereka nggak mau sama aku, karena akunya emang belum bisa. Hati nih masalahnya ngikutin kata hati ya, kayak belum bisa. Tapi kalau sama Alden tuh kayak langsung oke. Bisa dilihat sendiri loh, ya Allah, nggak ada pori-porinya. Apa? Semenan. Cara ngomongnya tuh loh, kayak pola pikirnya tuh gak ketebak gitu loh. Ya emang suka aneh gitu, tapi kosakata aku tuh lumayan sedikit. Kayak agak aneh, tapi maksudnya aku semoga bisa jadi orang yang lebih baik aja sih. Gak apa-apa, maksudnya aku ngerti gitu. Mamahnya pun juga bingung sama aku. Karena udah ngerasa cocok aja, dan banyak yang ngedukung juga, keluarga yang ngedukung, terus semesta juga mendukung. Bener. Ya, jadi semuanya tuh serba dilancarkan. Jadi kita kayak mantepin, ya udahlah, kita mau cari apa lagi, mau nunggu apa lagi. Usai melamar Jody dan diunggah di media sosial, lantas kapan sekiranya Alden akan melamar Jody secara resmi? Benarkah tahun depan Jody dan Alden siap untuk menggelar resepsi pernikahan? Doain aja ya, Iya, semoga tahun lancar. depan, ya dilihat momennya juga, dan juga emang perlu persiapan kan kalau kayak gitu, karena juga Ya, agama kita Katolik itu perlu sekolah harus sekolah pernikahan. dulu. Ya. Berapa lama sih, Kak? 6 bulan 6 sekolahnya. bulan. Di lain tempat, kekepoan netizen dengan hubungan asmara antara Stefan William dengan Ria Andrews terjawab. Diketahui sebelumnya kekepoan netizen dengan hubungan keduanya lantaran imbas dari unggahan Stefan yang mengumumkan telah memiliki anak dari Ria Andrews. Dan belum lama ini, melalui akun Instagram pribadinya, Ria Andrews akhirnya memberanikan diri untuk membuka sesi tanya jawab mengenai kehidupannya. Ia pun ditanya netizen kapan pernikahannya dengan Stefan William. Udah nikah apa belum kak sama Stefan?
Dengan sigap, Ria Andrews langsung memberikan jawaban dan mengaku sudah menikah dengan Stefan William sejak 2022. Jawaban Ria Andrews pun diunggah ulang oleh beberapa akun di media sosial hingga ramai dipenuhi beragam komentar netizen. Sama halnya dengan Ria Andrews, lewat akun Instagramnya, Stefan juga membenarkan pernikahannya dengan Ria yang digelar secara pribadi pada tahun 2022. Diketahui sebelum terungkap sudah menikah dengan Ria Andrews dan punya anak, Stefan juga sudah memiliki 2 anak dari pernikahannya dengan Celine Evangelista. Sementara itu, Zaskia Diameka mengungkap kebahagiaan dan rasa syukurnya lantaran belum lama ini Zaskia bersama suami tercinta, Hanung Bramantyo, pergi umroh bersama dan kali ini spesialnya Zaskia dan Hanung juga sempat mengunjungi dan melakukan pendakian ke Gua Hiro. Bagi Zaskia, perjalanan tersebut sangat spesial karena sudah beberapa kali ibadah umroh namun baru kali ini kesampaian mendaki Gua Hiro bersama suami tercinta. Wah, itu perjalanan paling nikmat, seru banget. Aku tuh selama ini ngeliat orang ke Gua Hiro tuh kayak cuma naik itu doang, apa capeknya. Kita baru jalan 10 menit kayak, gila nih, kita nyerah aja kali ya. Terus jalan lagi, ayo bisa-bisa 10 menit lagi kayak, buat apa ya kita begini ya, capek banget ya. Jadi berdamai dengan diri tuh kayak, ngapain deh, ini bukan ibadah wajib gitu kan. Ini juga bukan ibadah sunnah, tapi apa yang kita lakuin, tapi kita terus ngelawan hati gitu kan, ngelawan perasaan gitu, ego. Pas sampai di atas kayak, Allah nikmatnya bisa ngerasain perjuangan Rasulullah gitu. Nggak tahu capek ya, tapi dengan naik ke situ kayak, Rasulullah luar biasa banget loh. Ibunda Khadijah naik ke atas nganterin makan. Makanya pas aku di sana bilang Mas Anung, tolong ya lo kalau galau jangan naik ke gunung. Kalaupun naik gunung tolong bawa makan atau minum sendiri. Nggak sanggup nganterinnya. Capek banget, tapi Ibunda Khadijah tuh bolak-balik nganterin susu ke Rasulullah kayak Masya Allah banget. Jadi lebih memaknai cerita kisah-kisah Rasul tuh jadi lebih dalam. Nggak cuma sekedar, oh ya Gua Hiro itu gitu kan. Tapi kayak itu berat banget, naik ke situ berat banget. Kita berdua kan emang ambisius. Jadi udah sampai atas kayak ada ratusan orang mau masuk gua yang cuma cukup 2 orang kayak kita bisa kok gitu. Jadi kayak kepalaku dilangkahin orang lah, kaki diinjek, badan tarik kayak bodoh amat. Aku juga akan bisa masuk ke situ gitu kan. Mudah banget. Aku dari turun atas buat masuk ke guanya kan orang ngantri banyak kan, ratusan orang. Aku nggak nyampe 10 menit. Perjalanan spiritual yang dilakukan Zaskia bersama suami membuat dirinya merasa sangat bersyukur. Dari situ pula, Zaskia mengungkap kebanggaannya kepada sang suami dan rasa cintanya makin tumbuh seiring berjalannya waktu. Alhamdulillah makin bersyukur ternyata dapat suami yang baik, suami yang terus bikin aku bangga, yang justru perjalanan rasa cinta, kasih sayang itu justru tumbuh seiring waktu gitu. Kalau orang mungkin bilang makin lama bosen atau apa, tapi aku ke Mas Anung enggak sih, makin kesini malah makin sayang, makin besar perasaan aku sama dia gitu, makin banyak yang bikin aku bangga jadi pasangannya dia gitu. Jadi alhamdulillah perasaannya tumbuh. Tak hanya itu, Zaskia juga makin bersyukur lantaran belum lama ini dirinya berulang tahun yang ke-37 tahun. Tak ada perayaan, namun Zaskia tetap mendapat surprise dari keluarga tercinta. Lantas bagaimana Zaskia memaknai pertambahan usianya yang ke-37 tahun? Aku sudah tidak terlalu merayakannya semenjak usia masuk 30-an karena buat apa lagi, nggak ada yang menarik, nggak ada yang apa. Ya biasa aja sih, umur udah 37, udah mau 40, tapi yang ngerasa udah lengkap, alhamdulillah udah bahagia, Allah ngasih banyak banget nikmat. Udah punya anak banyak, semuanya sehat, punya suaminya baik, suaminya luar biasa, orang tua juga ada semua, adik kakak, jadi kayak alhamdulillah. Mas Hanung tuh masih kayak ulang tahun mau ngapain? Oke, aku bikin acara ya, aku ini kayak stop please, aku justru udah butuh kedamaian, aku cuman pengen di rumah, aku cuman nggak pengen ada perayaan apapun, nggak mau ada surprise apapun. Ya pengen tenang di rumah, akhirnya kemarin tenang di rumah tapi semua keluarga datang. Tapi buatku ya mereka datang juga nggak bikin party atau apa, cuman duduk ngobrol sama aku. Ya itu yang lebih aku butuhkan. Terus Mas Hanung nanya, kamu mau kado apa dari aku? Kayak aduh kalau sesuatu barang kan aku bisa beli kan. Jadi aku bilang, enggak, aku gak butuh materi dari kamu, aku cuma butuh permission dari kamu buat hal-hal yang aku pengenin. Misalnya kayak aku pengen berangkat ke tempat A, B, C gitu kan. Pengen lagi mendedikasikan diriku buat orang lain, orang banyak, kamu izinin gitu-gitu. Jadi minta hadiahnya sekarang udah beda. Ya, tak hanya makin matang dalam bersikap, sebagai ibu dari 6 anak, Zaskia juga makin tangguh. Terlebih belum lama ini, putranya, Bach Kama, sempat sakit dan harus dilarikan ke IGD. Lantas, bagaimana keadaan Kama saat ini?
Ya anak kalau emang di bawah 7 tahun pasti suka ada aja ya. Kemarin anakku tiba muntah-muntah apa gitu kan. Mas Anu mulai bikin acara, taunya anakku sakit gitu. Akhirnya kayak aku pengen di kantor rame-rame karena ada teman banyak, ada tamu gitu. Tapi taunya anakku sakit gitu. Jadi aku harus di rumah sakit ya. Emang bagi tugas aja sama suami gitu. Alhamdulillah oke. Punya anak banyak, 6 sih. Nikmat banget sih gitu. Jadi ketika udah tua banyak yang nemenin, banyak yang ngurusin itu nikmat banget gitu, kayak ngelihat orang lain ditemenin 1-2 orang, papaku ditemenin sama 8 orang gitu. Nikmat, jadi papa tuh kayak happy apa gitu ya, nikmat lah. Pemirsa, suami Lesti Kejora, Rizky Bilar, dibuat meradang imbas dari celotehan netizen yang membandingkan anak sematawayangnya, Muhammad Levian Al-Fatih Bilar, atau yang akrab dipanggil Abang L, dengan anak lain. Dalam sebuah video yang diunggah di akun gosip @lambe_danu 2 hari lalu, Rizky Bilar menyampaikan pesan bahwa setiap anak memiliki kelebihan dan kekurangan yang unik. Tidak diketahui dengan pasti apa alasan netizen membandingkan anak Leslar dengan anak-anak lainnya. Diduga perbandingan itu muncul usai acara sebuah ajang nominasi di salah satu stasiun televisi beberapa waktu lalu. Semua anak itu sama, ya. Semua anak itu punya kelebihan, punya kekurangan, dan jangan pernah untuk membanding-bandingkan anak kecil. Awalnya Rizky Bilar memberikan pesan bijak untuk tidak membandingkan anaknya dengan anak yang lain. Dalam tangkapan layar, bukannya mereda, netizen justru semakin berkomentar menjadi-jadi membalas komentar Rizky Bilar. Hingga ia pun berkomentar membalas ocehan netizen tersebut. Ngeri banget komen-komennya, beraninya di sosmed doang, mana yang dikatain bayi lagi. Makan elu itu penghargaan, gue dan keluarga nggak gila-gila award, apalagi yang nggak berkaitan sama karya. Demikian tulis Bilar dalam postingannya membalas ocehan netizen. Pokoknya jangan, kalian kan udah dewasa nih, jangan sampai anak kecil lebih pintar daripada kalian, teman-teman. Oke? Ya. Padahal suami Lesti Kejora itu tidak maruk dengan penghargaan yang tidak sesuai dengan karya. Bilar semakin geram saat ada netizen yang menyebut sang anak sebagai tukang pukul. Sementara di postingan lain, meski sudah berusaha berbicara bijak, masih ada aja netizen yang mencibir anaknya. Lewat Instagram story-nya, Bilar membagikan tangkapan layar berisi komentar netizen yang membandingkan Abang L dengan Dimitriv Abraham Haryanto alias AB Cekut. Seperti diketahui, Dimitriv Abraham adalah bocah viral berusia 3 tahun yang mencuri perhatian warganet. AB Cekut merupakan anak dari pasangan Regina Belanandra Prabowo dan Christian Beni Haryanto. Viralnya sang anak berdampak kepada kedua orang tuanya, tak terkecuali sang ayah atau akrab disapa Papi AB. Di setiap video viral AB di sosial media, sosok Christian Beni Haryanto kerap hadir menemani sang putra. Uncle. Selamat datang di YouTube AB. Jangan lupa subscribe. Sip. Tak jauh beda dengan Papi AB, Bilar juga kerap mendampingi Abang L bersosial media atau saat ngevlog aktivitas kesehariannya. Sebagai ayah, Bilar pun sigap membela dan melindungi anaknya yang mendapatkan bullying verbal dari para haters. Sementara itu, sejurus dengan Rizky Bilar, Ruben Onsu sudah memburu pemilik akun TikTok yang diduga menghina putrinya, Thalia dan Tania Putri Onsu. Hal itu bermula dari komentar yang dituliskan akun @laura_celia_lubis dalam unggahan di TikTok Ruben. Anaknya calon wanita. Bunyi komentar dari akun @laura_celia_lubis dikutip dari unggahan @rubenonsu_official pada Selasa kemarin.
Hal tersebut terjadi saat Bensu mengunggah video dirinya dan kedua putrinya saat tengah jalan-jalan. Kemudian pemilik akun tersebut menuliskan komentar dengan kata-kata tak pantas untuk kedua anak Ruben. Postingan pemilik akun TikTok @laura_celia_lubis itu sontak membuat suami Sarwendah tan geram. Tak terima sang anak mendapat komentar buruk, Bensu langsung mengunggah akun pembuli lengkap dengan fotonya. Aksi Bensu itu banjir dukungan warganet dan selebriti. Tak ingin anak-anaknya besar jadi tak percaya diri akibat bullying, Bensu akan usut pembulian anaknya. Ia tak terima dan tidak ingin orang lain bisa seenaknya menghina putrinya. Lalu ada yang bilang ini bukan yang akun asli. Foto asli banyak deh yang bantu komen. Tapi di sini saya upload berdasarkan ketikan ngatain anak saya dan foto-foto yang ada di feed-nya. Saya upload di IG baru pagi ini karena kemarin saya upload di TikTok tapi sama sekali tidak ada itikat baik. Gak akan mudah bagi yang sudah nyenggol anak saya. Tegas Ruben Onsu membalas postingan akun TikTok @laura_celia_lubis. Kalau netizen mah kan nggak bisa ditahan, nggak bisa dilarang ya komentarnya ya. Jadi yang pasti kalau ada hal kayak gitu sebagai anak bintang, saya rasa semua orang yang bekerja di bintang di dunia entertain memang harus siap sih untuk menghadapi segala macam komentar negatif, hujatan dan lain sebagainya. Tinggal kita besarkan hati aja. Di sisi lain, proses sidang cerai Ruben Onsu dan Sarwendah Tan masih terus bergulir di pengadilan. 3 fakta di balik sidang cerai Bensu Wenda, Bensu menghadirkan babysitter yang pernah bekerja di rumahnya sebagai saksi. Kehadiran saksi dari pihak Bensu itu seturut dengan permintaan majelis hakim agar saksi merupakan orang yang benar-benar tinggal satu atap dengan Bensu dan Wenda. Lantas akankah keterangan saksi babysitter itu akan memuluskan gugatan cerai Bensu terhadap Wenda? Ya, sementara ini karena memang masih belum putus perkawinannya karena perceraian itu kan berkaitan dengan masalah anak-anak kan masih seperti normal seperti yang disampaikan oleh saksi itu ya. Saksi juga itu bahwa memang ya pagi Ruben menjemput anaknya di rumah dan kemudian menghantarkannya. Jadi rutinitas itu tidak berubah gitu ya. Anak-anak juga tidak merasa ada kekosongan. Sebagai kuasa hukum memastikan bahwa memang terkait hubungan RO dengan Sarwendah sudah tidak ada kemungkinan untuk berdamai. Sejak persidangan cerai Bensu dan Wenda bergulir di pengadilan, tak pernah sekalipun keduanya hadir di persidangan. Keduanya hanya diwakilkan oleh kuasa hukumnya masing-masing. Ya, kalau dilihat dari proses persidangan kan dengan ketidakhadiran tergugat, artinya kan dia menyetujui apapun yang disampaikan dalam gugatan tersebut, atau setidak-tidaknya dia menyetujui proses gugatan itu karena dia juga tidak mau melakukan perlawanan atau tidak mau menggunakan haknya atau tidak mau mempertahankan. Karena kalau memang dia mau mempertahankan kan harusnya hadir kan gitu ya. Kita tidak mau cerai. Atau dalam proses mediasi masing-masing pihak dikoreksi kan gitu misalnya. Tapi kan dengan ketidakhadiran tergugat ini kan itu menunjukkan bahwa penggugat juga sepakat. Karena kami melihat gugatan yang diajukan oleh pihak RO adalah benar adanya, ya. Jadi tidak ada yang kami bantah. Kalau dalam satu gugatan tidak ada yang kami bantah atau tergugat tidak ada yang dibantah, berarti kami tidak perlu hadir. Namun demikian, Bensu berjanji akan belak-belakan seputar gugatan cerainya terhadap Wenda setelah pengadilan resmi mengabulkan gugatan cerainya itu. Pada waktunya setelah putusan itu dibacakan, maka Ruben akan menginformasikan, mengklarifikasi bagaimana terkait dengan masalah kehidupan rumah tangganya agar tidak ada lagi prasangka, praduga atau teman-teman media juga penasarannya selama ini itu sudah terjawab semuanya. Tapi hari ini kita masih belum bisa sampaikan. Di tempat lain, sidang perceraian Aditya Zoni dan istrinya Yasmin O telah memasuki bagian akhir. Sidang kembali digelar Selasa kemarin beragendakan kesimpulan dari seluruh rangkaian persidangan yang telah digelar Pengadilan Agama Cibinong melalui e-court. Sidang putusan keduanya akan digelar pada tanggal 24 September 2024 mendatang. Ya, agenda untuk sidang hari ini adalah kesimpulan dan kami sudah mengirimkan ke
PA Cibinong untuk kesimpulan tersebut. Mengenai isi dari kesimpulan itu, ya itu adalah ringkasan dari agenda sidang yang telah kita lalui. Ditemui di kantornya, kuasa hukum dari Aditya Zoni menjelaskan terkait isi dari kesimpulan yang telah dikirim timnya ke pihak Pengadilan Agama Cibinong. Salah satu yang menjadi perhatian pihak Aditya Zoni adalah tudingan Yasmin O yang menyebutkan Aditya Zoni tidak menunaikan kewajibannya memberi nafkah. Terutama penyangkalan masalah statement bahwasanya Aditya Zoni tidak memberikan nafkah ya. Sebagai contoh untuk bulan Januari aja di 2024 ini itu masuk, kita bisa membuktikan bahwasanya ada transfer dari pihak Aditya Zoni kepada Yasmin itu senilai 70 juta lebih. Dia menginginkan hak asuh. Perkara mau dibawa ke Malaysia atau tinggal di Indonesia itu terserah dia. Itu statement terakhir yang dia bicara, dia ungkapkan di saat mediasi. Jadi dia nggak mau ada kekangan, ada halangan untuk dia bawa anak ke Malaysia. Sedangkan di satu sisi Aditya Zoni keberatan akan hal itu. Ya mungkin itu ketakutan dari tergugat, tapi sudah disampaikan kemarin di ruang mediasi juga bahwa klien saya tidak ada niatan seperti itu. Sering lah kalau ketemu, sering. Kalau ketemu kan ya tapi kan dibatasin begitu kan. Maksudnya kayak dia nggak boleh sampai nginep juga Zennya, tetap dibalikin lagi ke mamanya gitu. Kayak aku bilang juga kemarin, aku sama sekali tidak membatasin dia buat ketemu anak. Kita punya payung hukumnya di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Jadi undang-undang ini menyebutkan bila perkawinan campuran, baik suaminya warga negara Indonesia, kemudian istrinya warga negara asing atau kebalikannya, anak akan memiliki kewarganegaraan ganda sampai anak usia 18 tahun. Artinya anak di usia dewasa, di usia 18 tahun baru memilih kewarganegaraan bapaknya atau ibunya. Kuasa hukum Aditya Zoni itu juga menegaskan bahwa kliennya Zoni hanya berkewajiban memberikan nafkah untuk anak-anaknya saja, namun tidak untuk Yasmin O. Hal itu disebabkan lantaran Yasmin O pergi dari rumah tanpa izin suami. Ya selama ini rutin ya tiap bulan ya. Cuman memang kalau mengenai angka nilai itu kan fluktuatif ya, sesuai dengan kebutuhan aja ya. Cuman dalam hal ini sebenarnya Yasmin O sudah nusus ya, udah keluar dari rumah dengan tanpa pamit di bulan Desember 2023. Jadi apabila seorang istri keluar dari rumah tanpa pamit, suami tidak ada kewajiban untuk menafkahi sebenarnya. Nah, setelah di bulan Januari itu, lewat dari bulan Januari, karena janji Yasmin untuk kembali, dia tidak kembali, maka Aditya Zoni mungkin dia nyetop dulu untuk ke Yasmin, tapi ke anak wallahu alam tetap sepertinya. Sejatinya di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 pun, anak yang belum mumayyiz itu automatically ikut ibunya, kecuali ibunya ada kekecualian, misalnya melakukan perzinahan atau meninggalkan 2 tahun berturut-turut dan lain-lain. Anak bisa pindah ke bapaknya. Bapak saya nggak ada, ibu saya nggak ada, abang saya lagi di penjara. Jadi saya nggak punya siapa-siapa lagi selain anak saya gitu loh. Saya tinggal sendirian. Jadi ya saya berharap sekali saya bisa mendapatkan Zen supaya seenggaknya hidup saya berwarna lagi gitu. Good morning pemirsa. Nih kalau kita lihat ya sudah lebih dari 3 bulan nih proses cerai dari Aditya Zoni dan juga Yasmin O disidangkan. Tapi hingga kini keduanya nih masih memperebutkan saja hak asuh anak dan juga kisruh soal nafkah nih. Well, semoga memang keduanya ini bisa berpisah baik-baik ya. Kalau memang nih keputusan cerai sudah bulat adanya.
Alright pemirsa, hari ini bersama dengan Evelina Tan akan kembali mengupdate berita-berita selebriti paling hot pastinya di Gaspot. Next, kita update dulu sebentar nih kabar dari Irfan Hakim yang kayaknya tegang banget nih. Karena anaknya sudah mulai berlaga di PON. Tapi berbeda cerita dengan Gen Halilintar ya, yang sepertinya harus merelakan impian mereka bisa menyaksikan Saih berlaga di PON. Sementara itu, Happy Asmara ini dengar-dengar katanya mau ganti nama. Waduh, kenapa nih ganti nama? Apakah memang nama yang sekarang kurang hoki apa bagaimana nih? Let's take a look. Fajar Sad Boy benar-benar menangis di hadapan Ka'bah kala menjalani ibadah umroh di Mekah Al-Mukarramah. Tangisnya begitu pecah kala ia bisa berhadapan dengan arah kiblat umat muslim seluruh dunia. Tak ada gimik menangis ataupun sedih yang biasanya ia lakukan ketika tampil di layar kaca. Yang paling menarik adalah memang sengaja mengunjungi Jabal Rahmah, tempat bertemunya Nabi Adam dan Siti Hawa setelah dikeluarkan dari surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas benarkah di tempat itu, Fajar tak menyia-nyiakan kesempatan untuk bermunajat meminta dipertemukan jodoh lantaran pernah disia-siakan cinta oleh mantan kekasihnya? Jadi beda kan, doa diri sendiri sama keluarga sama doa untuk menjadikan seseorang jadi masa depan itu kan beda. Orang-orang pada catat tuh di situ, aku enggak, aku cuman lihat aja gini, ya Allah. Ternyata di sini ya tempatnya mereka ketemu. Aku nggak minta pacar, cuma aku bilang ya Allah semoga dekatkanlah aku dengan orang yang benar-benar serius mencintai aku, hingga dia bisa menghalalkan aku depan orang tuaku gitu. Setelah melaksanakan rukun umroh, Fajar Sad Boy juga berkesempatan untuk menyaksikan pertandingan sepak bola antara Arab Saudi versus Indonesia yang dihelat di King Abdullah Sport City Stadium 6 September lalu. Menariknya, dalam kesempatan itu, Fajar terlibat cekcok dengan seorang anak kecil pendukung timnas Arab Saudi. Lantas, apa yang menjadi pemicu hingga Fajar tampak kesal? Benarkah anak kecil itu sewot lantaran Fajar yang mendukung timnas Indonesia sambil membawa bendera Indonesia? Dan benarkah pula ini merupakan kali pertama Fajar menonton timnas Indonesia secara langsung di stadion? Indonesia. I love you Saudi, menang Indonesia. Iya. Akhirnya aku nonton di sana tuh, terus ketemu sama bocah Arab tuh yang duduk belakang aku. Pertama kan ada pertambahan waktu kan, babak pertama berapa menit tuh, 4 menit, 5 menit kalau nggak salah. Nah, aku berteriak tuh, la tahjan ya habibi, la tahjan, la tahjan, la tahjan, la tahjan, itu jangan bersedih ya, kalau nggak salah. Iya. Nah, akhirnya dia masuk, aduh, aku langsung shock. Dia tiba-tiba ngeliatin lidah aku kayak gini. Terus dalam hatiku aku langsung ngomong tuh, sempat debat. Wan, bentar dulu, aku gak tahu kan. Iya, heboh banget. Karena jujur ya, pertama kali aku nonton di stadion itu cuma di situ, baru di situ. Aku nggak pernah nonton GBK, nggak pernah. Iya, nonton di Arab Saudi pertama kalinya nonton di situ. Pemirsa, Happy Asmara tiba-tiba bikin heboh publik lantaran dirinya mengunggah foto KTP di akun Instagramnya, namun di KTP tersebut bukan tertera namanya, namun justru nama lain. Dan yang bikin netizen penasaran dalam postingan tersebut, Happy mengungkapkan ingin ganti nama agar bisa lebih happy. Mau ganti nama aja, siapa tahu lebih bikin bahagia. Lantas apa kata Happy terkait dirinya yang ingin ganti nama? Benarkah Happy merasa namanya tak bawa hoki? Nama aslinya Happy Rismana Indranata, terus jadi nama panggung Happy Asmara, terus ganti jadi Betari sekarang. Ya karena aku kan cinta dengan Rismanda, bukan Happy Asmaranya. Oh gitu. Jadi aku
apa ya, aku lebih suka dia yang asli. Ya yang di panggung asli juga, cuman kalau orang kan Happy Asmara manggil semuanya, tapi kalau Rismanda kayaknya cuma orang-orang terdekat aja deh yang manggil dia Rismanda. Ya, tak ingin membuat netizen berspekulasi jika dirinya ingin benar-benar merubah nama yang sudah menjadi hoki bagi karirnya, Happy akhirnya mengklarifikasi jika nama yang tertera di KTP tersebut adalah demi kepentingan sebuah film yang dibintanginya bersama sang suami. Alasannya apa sih kamu biar aku punya 3 nama, jadi penyanyi ada, terus aktor, aktris ada, dan juga nama biasa ada gitu. Ya sih, tentunya kemarin juga sempat deg-degan juga nih, ini bakalan jadi komentar apa nih gitu kan, dari Happy jadi Gusti, tapi nama panggung tetap Happy Asmara kok, cuma di film aja jadi Gusti gitu. Gusti Betari. Ya, kalau teman-teman manggil Gusti Betari juga apa-apa. Di sisi lain, sang suami Gilga Shahid juga menuai sorotan pasca videonya membanting mic saat tengah konser di Cirebon. Dalam video yang beredar di jagat maya, Gilga terlihat emosi dan tak terima saat panitia tiba-tiba saja menghentikan dirinya saat tengah bernyanyi. Tak terima dengan keputusan panitia yang menghentikan dirinya saat bernyanyi, Gilga pun memilih turun dari panggung usai berpamitan kepada penonton sambil membanting mic yang dipegangnya. Monggo masnya yang bilang aja mas, masnya yang bilang aja. Biasa istimewa, selalu bertemu lagi di next event bareng Gil Kustik. Nggak ada yang tahu dong. Nggak ada yang tahu. Ya, dalam akun Instagramnya, Gilga pun akhirnya mengklarifikasi terkait aksi dirinya yang membanting mic saat konser. Maaf sekali lagi sampai saya lempar mic karena saya kepancing emosi. Dan saya merasa gagal untuk menghibur kalian semua. Gilga merasa kecewa dan tak terima dengan keputusan panitia yang dianggapnya merugikan banyak pihak. Itu salah satu cara saya memberitahu panitia bahwa saya benci dengan keputusannya yang merugikan banyak orang. Lantas apa tanggapan Happy terkait aksi sang suami yang membanting mic? Ngebayangin susah dapetin dia sih. Itu nangis, gampang nangis soalnya emang kan apa ya? Nangis kalau nggak niat nangis itu kan nggak bisa. Nah sama Om Bubu tuh kayak di sana tuh sampai semua kru, semua tim itu sampai ngomongnya tuh pelan semua biar aku bisa menghayati bener-bener ini gitu. Memang dia tuh bucin. Jadi ngebayangin aja kayak ini ngedapetin Happy dulu gimana susahnya, apalagi kita nggak pacaran. Jadi sesuatu yang mustahil ternyata bisa. Di tempat berbeda, Irfan Hakim tengah dilanda rasa nervous dan cemas lantaran putrinya Aisyah Maidina Hakim akan bertanding di Pekan Olahraga Nasional atau PON 21 yang akan diselenggarakan di Aceh dan Sumatera Utara. Aisyah mewakili di DKI Jakarta untuk cabang olahraga berkuda dijadwalkan bertanding pada 16 September mendatang. Aisyah pun sudah seminggu ini berada di Medan dan tengah menjalani sesi latihan untuk persiapan pertandingan nanti. Lantas benarkah Irfan hanya memantau Aisyah lewat Instagram? Ya, disibukkan dengan pekerjaan, namun Irfan berusaha untuk datang saat Aisyah bertanding nantinya. Meski dirinya tak bisa selalu hadir dalam pertandingan yang dijalani Aisyah, Irfan tetap akan memantau Aisyah. Lantas, adakah pesan Irfan untuk Aisyah? Benarkah Irfan berharap Aisyah mendapat medali emas? Ya, target harus yang terbaik lah. Terbaik yaitu ya dapat emas, mudah-mudahan. Amin, insya Allah. Mudah-mudahan ini ketika sudah dipercaya ikut PON, mudah-mudahan nanti juga bisa, mudah-mudahan dipercaya tidak hanya membawa nama baik provinsi, tapi membawa nama baik Indonesia. Karena kan ada Asian Games, SEA Games, bahkan targetnya di 4 tahun ke depan mudah-mudahan bisa mengikuti Olimpik di LA. Sebagai ayah, Irfan memang tak menyangka jika putri pertamanya yang baru berusia 16 tahun sudah tumbuh remaja dan bisa hidup mandiri. Dan saat Aisyah tengah menjalani sesi latihan, Irfan hanya memantau dari media sosial milik Aisyah. Selain itu, Irfan pun tadinya khawatir akan kuda yang nanti dinaiki Aisyah, lantaran kuda yang biasa dinaiki Aisyah tengah sakit dan membuat Aisyah harus berganti kuda. Apalagi kuda yang kini dibawa Aisyah untuk bertanding di PON sempat membuat Aisyah trauma, namun beruntung putrinya bisa segera mengatasi hal tersebut dan bisa beradaptasi dengan kuda barunya. Benarkah Irfan menginginkan Aisyah untuk menjadi atlet profesional? Gila ya, anakku itu udah gede ya gitu, udah bisa mandiri, hidup tanpa orang tuanya juga ya, maksudnya dia nggak tergantung banget gitu. Ini kayak misal hari ini nih dia kayak gini, dia lagi gini point of view sama teman-temannya gitu.
Jadi gue tuh sekarang tuh emang tidak komunikasi juga sama Aisyahnya, kan Aisyah udah seminggu di Medan di Sumatera Utara, lagi training center juga sama atlet-atlet yang lainnya, udah mulai berlatih dari hari Jumat terus-terusan, tuh mulai dari jam 6 pagi aja dia udah latihan. Jadi gue cuma bisa memantau dari Instagram, postingan dari tim Koninya juga, dari Ekinaranya juga. Jadi gue liatin, oh iya anak gue lagi berlatih, ya udah nggak berani nanya banyak, nggak berani komunikasi juga. Paling kan dia ada pendamping juga, saya cuma nanya ke pendampingnya gimana Aisyah, moodnya bagus nggak gini, oh bagus pak, bagus gitu. Tak ingin melewatkan momen perjuangan Aisyah bertanding di PON 2024 ini, Irfan pun berencana akan membawa timnya untuk mendokumentasikan saat Aisyah bertanding. Lantas benarkah Irfan akan memboyong semua karyawannya ke Medan untuk memberi dukungan untuk Aisyah? Yang penting sih tim dokumentasi itu penting banget ya. Bukan berarti apa-apa dikontenin. Yang gini mah harus dikontenin, harus didokumentasikan, dan ini ada kebanggaan dan juga sejarah buat anak saya. Jadi dikirim tim sosmed juga. Gak tahu ini sampai sekarang juga gak tahu nyusul, gak tahu, nggak kemungkinan besar, mudah-mudahan bisa sempat nyusul walaupun PP gitu, walaupun tidak bisa mengikuti semua pertandingan, setidaknya bisa ke sana, setidaknya setelah pertandingan Aisyah bisa ketemu dengan saya. Jangan sebelum pertandingan. Kalau sebelum pertandingan bapaknya suka repot, suka segala macam nasihatnya ya, padahal Aisyah juga udah tahu nasihatnya itu diulang-ulang. Di sisi lain, Sai Halilintar kecewa lantaran dirinya gagal bertanding di Pekan Olahraga Nasional atau PON 2024 di Aceh dan Sumut lantaran anak ke-6 pasangan Anovial Asmit dan Lenggo Gedi Faruk terlambat mengirimkan berkas administrasi termasuk NPWP dan BPJS Kesehatan. Selain itu, kekecewaan Sai yang gagal mewakili Banten untuk cabang olahraga golf kian membuncah lantaran dirinya juga gagal untuk membawa bendera di acara pembukaan PON. Awalnya, Sai merasa bangga lantaran dirinya akan bisa menunjukkan kemampuannya dalam olahraga golf yang memang lama digelutinya di ajang olahraga nasional. Apalagi Sai juga sudah melakukan berbagai persiapan termasuk fisik agar bisa menorehkan prestasi di PON 21. Kegagalan Sai membuat rencana keluarga besar Gen Halilintar yang awalnya akan berangkat ke Aceh untuk mendukung Sai harus pupus, padahal Gen Halilintar sudah mempersiapkan dengan sangat matang keberangkatan mereka ke Aceh. Apalagi keluarga Gen Halilintar kabarnya akan siap terbang ke Aceh untuk mendukungnya, namun siapa sangka lantaran terkendala administrasi membuat impian Sai bertanding di PON harus gagal. Kak Sai dong, Kak Torik, mungkin gimana? Kenapa bisa tidak Sai tetap udah punya NPWP belum sih Bang? Udah, dia cuma telat masukin administrasinya aja. Yang jelas aku bangga banget sama dia. Udah 2 tahun latihan terus untuk golf ini, fokus, dan menurutku setelah masuk kualifikasi pun di semua kualifikasinya dia nilai tertinggi, ranking tertinggi, dan aku bangga banget sama dia.